Indonesia takluk 0-1 dari Korea pada pertandingan terakhir sepak bola grup J kualifikasi Piala Asia U23 tahun 2026. Pelatih tim nasional U23 Indonesia Gerald Vandenberg menilai kekalahan Kadek Arel dan kawan-kawan disebabkan faktor fisik yang semakin menurun saat pertandingan menginjak menit ke-60. Menurutnya, kondisi tersebut dikarenakan mayoritas pemain timnas U23 jarang mendapatkan menit bermain di liga saat bergabung dengan klubnya masing-masing. Sementara itu, Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI, Erick Thohir, mengaku telah menerima masukan tentang pembenahan liga dan kompetisi di tanah air. Selanjutnya, pihaknya turut memastikan hasil kerja Gerald Vandenberg dari seluruh pertandingan di babak kualifikasi Piala Asia U23 tahun 2026 akan segera dievaluasi. Kompetisi di U17, U20 cukup baik, tapi ketika U21, U23 belum maksimal. Nah, itu salah satu rapat expo tadi. Laga timnas U23 tanah air kontra Korea Selatan berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa malam 9 September. Kekalahan ini pun memastikan skuad Garuda Muda gagal melaju ke putaran final Piala Asia U23 di Arab Saudi tahun depan. Pendakwa Khalid Basalamah diperiksa KPK sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023 sampai 2024. Pemilik agensi perjalanan haji PT Zahra Auto Mandiri atau Uhutur ini mengaku menjadi korban PT Muhibah Mulia Wisata. Khalid mengatakan telah terdaftar sebagai jemaah haji furoda, namun agen PT Muhibah Mulia Wisata menawarkan keberangkatan ibadah haji dengan visa haji khusus. Khalid pun menjelaskan dirinya menjadi jamaah karena agensi perjalanan hajinya belum mendapatkan izin penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK. Jadi saya posisinya tadinya sama jemaah furoda. Terus kemudian kami sudah bayar furoda, sudah siap berangkat furoda, tapi ada seseorang bernama Ibnu Mas'ud yang pemilik PT Muhibah dari Pekanbaru menawarkan kami visa ini, ya. Sehingga akhirnya kami ikut dengan visa itu di travelnya dia di Muhibah. Jadi kami terdaftar sebagai jemaah di situ. Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU tengah mendalami kelangkaan bahan bakar minyak BBM yang terjadi pada SPBU swasta di sejumlah wilayah. Kelangkaan bahan bakar minyak telah terjadi sejak akhir Agustus 2025. Ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta 9 September, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyebut hal tersebut adalah hak institusi suatu negara. Mengenai adanya dugaan persaingan tak sehat antara pemerintah melalui Pertamina dengan pelaku usaha di lapangan, Bahlil menegaskan bahwa kuota impor yang diberikan kepada swasta pada 2025 bahkan lebih besar. Jadi sangatlah tidak benar kalau tidak kita memberikan kuota impor. Tetapi untuk selebihnya silahkan berkolaborasi B2B dengan Pertamina. Kenapa? Ini bukan persoalan persaingan usaha. Ini persoalan pasal 33. Hajat hidup orang banyak itu alangkah lebih bagusnya dikuasai oleh negara, tetapi bukan berarti totalitas semuanya dikuasai oleh negara. Dan saya pikir sudah fair kok, sudah dikasih 110%. Bahlil menyebut pihaknya juga telah mendiskusikan kelangkaan tersebut bersama Shell dan British Petroleum AKR. Dalam pertemuan itu, Kementerian ESDM memastikan adanya penyaluran kuota impor BBM sebesar 110% kepada pihak swasta yang berjalan dengan baik.